Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Shadaqallahul 'azim. Hadratil mukarramin, para alimul ulama, para asatidzah, para ustadz, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para pembesar-pembesar di kampung kita ini, Kampung Tanah 100. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umur. Makanya kematian dalam Islam Allah gunakan ada 4 kata dalam Al-Qur'an. Allah menggunakan kalimat yang bermakna dengan kematian itu ada 4 kata dalam Al-Qur'an. Yang pertama kalimat al-maut, dalam Al-Qur'an ada 35 kali disebut. Salah satunya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap jiwa seseorang itu kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti adanya kematian. Setiap orang yang hidup, kita semua di sini pasti semuanya akan menemui kematian, maut. Betul. Maka yang namanya meninggal dunia nggak pandang bulu. Ada orang yang tua, yang muda, yang kakek-kakek, yang nenek-nenek, yang bayi, yang remaja, orang solehkah dia atau orang yang bermaksiatkah dia, ketika ajalnya sudah nyampe, ketika umurnya sudah habis, kontraknya di dunia sudah habis, selesai, mati dia. Kalau bahasa Indonesia meninggal, bahasa Arabnya mati. Betul? Nah, oleh karena itu kematian ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Kalau dalam Al-Quran dinyatakan, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kamu berada, ketika kematian itu datang kepadamu, yudrikkumul maut, datang kepadamu itu mati. Pasti dia akan menemui kamu, kematian itu yudrikkumul maut. Pasti kematian itu akan mendatangimu. Akan kamu dapati kematian itu walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kamu ngumpet di dalam sebuah batu yang sangat kokoh, gak akan bisa kita. Makanya orang yang menemui ajal kematiannya, tentunya ini sudah habis masa hidupnya, kontraknya selama di dunia. Betul. Yang kedua adalah Allah menggunakan kalimat wafatun artinya wafat. Orang si anu wafat, betul nggak? Si anu wafat itu ambil kata dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah, kata-kata wafat ini artinya menyempurnakan. Jadi Allah telah menyempurnakan anfus, artinya jiwa-jiwa seseorang, hina mautiha, ketika dia mati. Jadi orang kalau artinya wafat berarti orang itu udah sempurna hidupnya, udah habis masa hidupnya, udah sempurna. Berarti walaupun dia sedang gagah-gagahnya, sedang hebat-hebatnya, sedang melalui masa puncak kejayaannya, ketika dia diambil nyawanya oleh Allah, wafat, sempurna hidupnya, selesai. Maka di dunia ini nggak ada yang kita banggakan. Apa yang kita mau banggakan? Semua pasti muaranya ke kuburan. Mau ganteng kali dia mati, mau jelek kali dia mati, pokoknya semuanya wafat semuanya. Inilah makanya kita semua tidak boleh sombong dan menyombongkan diri. Apa yang kita sombongkan semuanya hanya titipan belaka. Betul? Jangan kita sombongin. Apa? Lah kemarin orang punya kios tuh di Cianjur sana, terjadi kebakaran dahsyat luar biasa. Ada uang di situ disimpan di dalam kotak, ratusan juta tuh, toko-toko, kios-kios habis, terludas semuanya. Apa ya? Kalau Allah kehendaki sekejap mata habis. Nah, yang kita mau banggakan tuh apa? Yang kita mau pertahankan tuh apa? Semuanya yang kita banggakan, kalau Allah sudah wafatkan kita, sempurnakan hidup kita, habis di situ, selesai sudah. Yang kita bawa adalah amal perbuatan kita. Tetap aja kita mati mas sendirian.
Kalau bisa kita gegawakan, kalau kita bisa panggil orang, temenin gua di kuburan, nggak ada yang bisa. Semua manusia tidak ada yang mendengar. Andai kata semua manusia mendengar, atau hewan lah begitu, mendengar jeritan kuburan yang telah disiksa dalam kubur, semuanya pastilah saiko, mereka akan lari ke diri. Maka kan yang dengar cuma kita doang tuh, sama malaikat yang menyiksa kita di alam kubur. Wafatun, artinya ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 19 kali dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga al-ajal. Nah, orang sering banyak, ajalnya udah nyampe, betul nggak? Ada orang sering ngomong ajalnya udah nyampe dia. Padahal ajal sama umur itu beda. Kalau umur yang sedang kita jalanin saat ini, usia yang kita jalanin itu namanya umur. Makanya orang bener nanya, umur itu berapa? Nah, berarti usia yang sedang kita jalani itu namanya umur. Sedangkan kalau ajal itu adalah batas akhir daripada kehidupan kita. Likulli ummatin ajal tuh. Tiap-tiap umat memiliki ajal, batas akhir kehidupan. Fa idza jaa ajaluhum. Nah, kata-kata ajal itu artinya bahwa batas akhirnya itu fa idza jaa ajaluhum. Apabila ajal mereka itu sampai, batasnya udah sampai, habis, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa mengakhirkan atau mendahulukan, nggak bisa. Kalau ajal belum nyampe, orang jatuh dari pesawat masih hidup, yang lain mati dia hidup. Itu namanya ajalnya masih batas akhir kehidupannya belum, masih dikasih kesempatan hidup. Maka itu namanya ajal. Dalam Al-Quran disebutkan ada berapa? 21 kali dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah di samping tadi al-maut, al-ajal, satu lagi wafatun. Yang terakhir adalah apa? Apa? Ada berapa? 4 tuh. Tadi apa pertama? Al-maut. Yang kedua wafat. Ketiga ajal. Keempat roji atau roja'a. Inna lillahi wa inna ilaihi rojaatnya pulang. Kita pulang semua kembali kemana? Ke alam barzah, ke alam akhirat yang itu udah pasti. Makanya tadi saya bilang kalau ajal nggak bisa nambah, tapi kalau umur kita bisa bertambah. Tiap tahun ulang tahun kita serakin, kita teprokin panjang umurnya, panjang umurnya. Itu sebetulnya orang itu umurnya makin habis. Jangan dikata panjang, panjang umurnya. Orang lagi mendeketin ajal kok dikata panjang umur. Coba sekarang kita nyanyiin habis umurnya, habis umurnya. Diketok marah. Bisa marah orang itu. Maka itu hadirin sekalian ada 4 kata. Maka ketika dengar musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kami semua lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami ini semua akan dikembalikan semuanya kepada Allah. Kami kembalikan kamu semuanya itu. Oleh karena itu, karena kita akan dikembalikan sama Allah, berarti kita akan pulang. Maka ketika ada Rasul, seorang sahabat tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana sih gambaran hidup di dunia ini?" Kata Nabi, gambar dunia itu seperti seorang laki-laki yang berjalan di tengah padang pasir. Yang padang pasir itu begitu panas menyengat. Dia dalam kondisi yang sudah sangat letih. Dia melihat ada pohon yang besar, rindang, dan itu bisa berteduh di situ. Maka akhirnya dia berteduh sebentar. Dia datang ke situ, dia letihnya hilang, capeknya hilang. Kemudian dia merasa udah, dia sambil kipas-kipas, ya Allah panas banget. Rasanya letihnya udah rapih tuh. Letihnya udah rapih, dari berangkat, udah waktu kita berangkat lagi dia. Tuh hidupnya seperti kita, kalau bahasa orang Betawi namanya apa tuh? Ngaum, tahu ngaum? Iya. Tahu ngadem. Sama juga tuh kayak kita ngadem di bawah punan berapa lama? Sebentar saja. Nggak lama-lama hidupnya ini. Maka kalau ada orang yang merasa hidupnya masih lama, itu sedang harus beristighfar. Mengapa? Karena dalam hadis nyatakan malaikat setiap hari datang melihat seorang hamba 21 kali. Tuh, lihat lagi catatannya. Ini masih lama ini mah. Sekitar berapa menit kemudian dilihat lagi. Selama tidak lagi dekat. Tiap hari kita lihat malaikat 21 kali dijenguk. Maka itu bagaimana bisa kita lagi mau poya-poya, lagi mau puas-puas, sedangkan kematian mengintai kita. Siapa saja
kematian itu akan datang kepadanya. Kalau lagi dinasihatin begini rasanya kita kayak terharu, takut. Kayak takut mati, kita udah keluar dari sini nyingsot. Hadirin rahimakumullah, maka itu mari sama-sama kita senantiasa coba lihat siapa nama istri? Sulia. Ustazah Sulia ini orang baik, orang solehah. Saya tahu beliau kalau datang ke pesantren, anaknya Abdul Basit nih. Beliau mondok di rumah sekarang kelas akhir, kelas 6. Kita doain jadi ulama Quran. Amin. Beliau itu kalau datang ke sana ngajak istri kemana aja boncengan berdua. Bener kan? Kemana aja boncengan pakai motor. Ya tahu. Urusan orang mutawatir ya. Dia berdua kemana aja. Sering saya ngobrol sama Ustaz, istrinya kadang-kadang dengerin kita ngobrol gitu. Kalau dia lagi di pondok ngobrolnya Abdul Basit. Maka itu nggak nyangka kalau ternyata dapat kabar beliau istrinya meninggal dunia. Saat itu saya sedang nebus anak saya dari rumah sakit. 49 hari di rumah sakit. Baru saya tebus, saya lagi nebus di sana dapat kabar. Katanya Ustaz Haji Sobri istrinya meninggal dunia. Abu ya lagi di Bangka Belitung ya Abu ya.